Ya, shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih berada di dalam suasana Paskah. Ya, hari kebangkitan Tuhan. Nah, jelas sebabnya dalam kesempatan ini saya menggunakan tema kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Ya, saudara, masalah kematian Yesus Kristus itu tidak ada orang yang tidak percaya. Semua tahu, ya. Baik orang yang di luar Tuhan pun mereka tidak menolak kalau Yesus yang kita sembah, kita puji itu adalah Tuhan yang sudah mengalami kematian. Ya. Tidak ada yang menolak. Karena memang faktanya, ya, sesuai dengan sejarahnya. Kalau baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memang mati dan matinya disalib. Karena permintaan orang-orang, ya, Yahudi pada saat itu. Pemerintahan dari Pontius Pilatus. Nah, kematian Yesus itu memang sekali lagi tidak pernah dipungkiri, tidak diakui oleh orang lain. Bahkan justru kematian Yesus itu menjadi olokan, ya, menjadi bahan-bahan olokan kepada setiap orang percaya. Tuhan mati kok disembah, ya kan? Karena itu juga menjadi pengalaman saya. Diolok oleh teman, Tuhan mati kok disembah. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mati. Tetapi tentang kebangkitan, nah ini tidak semua orang bisa percaya. Mana ada orang mati bisa bangkit kembali? Bisa hidup kembali? Mereka nggak percaya. Mati ya mati. Dan anehnya, murid-murid Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia, awalnya memang, ya, mereka nggak percaya. Coba kita membaca di dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-16 ayat 9 sampai yang ke-11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, coba bayangkan kalau orang kerasukan setan aja sudah sebut demikian buruknya, ini 7 setan. Ya, tapi Tuhan sudah tolong sehingga, ya, hidup Maria Magdalena itu ingin selalu mendekat kepada Tuhan. Sehingga walaupun pada saat Yesus dimakamkan, dikuburkan, dia datang untuk mencarinya. Dia tahu Tuhan Yesus itu bangkit. Karena pada saat itu, waktu dia lihat makam itu, kok terbuka? Apa ini? Kuburan yang ditutup dengan batu. Ya, terus ada 2 malaikat, kamu cari siapa? Saya cari Yesus. Yang sudah dikubur gini, siapa yang ambil?
dia sudah bangkit. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang panggil dia, Maria. Dia noleh, ternyata Tuhan Yesus yang berdiri. Tapi dikira tukang penjaga taman. Kamu taruh di mana, Tuhanku? Aku mau ngambilnya. Dia sudah bangkit. Beritakan kepada yang lain, ya. Nah, lalu Maria, perempuan itu, pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi perempuan ini, Maria ini, dia datang kepada teman-temannya yang lain yang sedang berkabung. Tapi apa yang terjadi? Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah bangkit dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini yang mengikut Yesus loh, tidak percaya kalau Yesus bangkit. Waktu mati percaya sampai dia cari ke kuburan. Tapi waktu Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Aneh ya? Di dalam ayat 12 sampai 13 di situ dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya, waktu ada dua orang pergi berjalan ke Emmaus, ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan kemudian bertanya, apa yang kamu bicarakan? Kamu tuh musafir sendiri yang nggak ngerti ya? Apa yang terjadi? Nah, dan seterusnya. Akhirnya Tuhan menyatakan diri bahwa dia itu bangkit. Maka dua orang itu kemudian balik, pergi. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah kan, ini yang sudah ikut Yesus loh, matinya percaya, tapi bangkit nggak percaya. Aneh ya. Jangankan orang luar, muridnya saja ini tidak percaya. Ya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, murid-murid yang degil ini yang tidak gampang percaya, ditegur oleh Tuhan. Kamu itu sekalian jadi pengikut-pengikut yang degil, ya, yang tidak percaya bahwa dia sudah bangkit, ya. Lalu karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, kemudian Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepadanya, damai sejahteralah kamu. Saudara, ya memang murid-murid pada saat itu sedang ketakutan. Dia takut efek, ya, yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibunuh. Dan mereka itu adalah pengikutnya. Jadi mereka itu takut efeknya, makanya mereka bersembunyi di satu tempat yang terkunci. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Ini memang kebangetan, saudara ya. Sudah nggak percaya, waktu Yesus menampakkan diri, dianggap hantu. Nah ini kalau pikiran-pikiran hidup orang yang percaya, kemudian masih gampang dibayang-bayangi oleh hantu. Ya, itu nggak benar, saudara. Masih percaya adanya hantu. Yo, memang hantu itu ada. Tapi kita yakin kita di dalam Tuhan, tidak mungkin akan mengalami sesuatu yang dikerjakan oleh hantu itu. Kecuali kita memang sengaja. Ya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Hei, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini aku sendirilah. Raba dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Tuhan Yesus bangkit secara fisik. Bisa dipegang, bisa diraba. Ya, ayo, pegang. Lihat, raba. Ini aku. Nah, ini banyak orang Kristen pun sampai hari ini mungkin juga masih meragukan kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Kalau mati ya. Tapi kalau bangkit, sulit. Ya, sebenarnya banyak orang Kristen tidak percaya Yesus bangkit. Aneh. Kalau mati, iya sih memang sekali lagi fakta sejarah. Tuhan Yesus benar-benar mati disalib di sana, ya. Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nih buktinya. Ayo raba. Jadi bukan hantu dia itu. Dia benar-benar Yesus yang sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitannya yang sedang kita peringati sampai sekarang, karena setelah dia bangkit nanti 40 hari dia masih berjalan-jalan menemui murid-muridnya, ya, selama 40 hari. Dia ingin menguatkan setiap murid yang ditinggalkan. Jadi kalau hari ini kita mendengar firman Allah, kiranya Tuhan juga akan menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, bahwa kebangkitannya itu memiliki kuasa. Pernah saudara mendengar orang yang mati bangkit? Sampai hari ini? Mungkin itu seorang tokoh atau nabi-nabi lain? Nggak ada. Mati ya mati. Tinggal tunggu nasib. Ya. Nggak ada satupun. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam dunia ini yang sudah mati kemudian bangkit kembali, kecuali Tuhan Yesus. Karena Alkitab mengatakan demikian. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah mati dan hidup lagi. Tapi dalam arti hidup lagi itu hidup terus, tidak mati lagi. Kita lihat mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mati bangkit, tapi mereka bisa mati lagi. Tetapi Yesus bangkit dan dia tidak mati lagi. Dia hidup selama-lamanya, karena ini membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 dan 18.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, mengapa Yesus bisa mati? Ini kadang-kadang menjadi perdebatan. Kenapa kok sampai mati? Itu ada unsur kesengajaan. Yesus itu tidak akan pernah bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Tapi setelah mati, dia hidup lagi. Ya. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi jelas di sini kematian Yesus itu ada unsur kesengajaan dari dirinya. Kenapa? Karena ada satu usaha untuk menolong orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saudara dan saya. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak akan pernah tertebus. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus itu rela menyerahkan nyawanya. Pada saat di atas salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Langsung dia mati. Kalau dia tidak menyerahkan, tidak akan pernah mati. Ribuan tahun dia di atas kayu salib, tidak akan pernah mati. Tetapi karena dia menyerahkan, ya, ada unsur kesengajaan, dia memang rela mati untuk menebus dosa. Tetapi kemudian dia bangkit kembali, dia ambil kembali nyawanya. Aku punya hak, punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Dia hidup. Dan dia adalah sini. Kalau Yesus sampai tidak bangkit, percuma kita, ya. Kalau kita hanya percaya Yesus mati tapi tidak bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Karena kita tetap berada di dalam dosa dan pada ujungnya adalah kematian. Kita akan dihukum. Puji Tuhan, bahwa 3 hari kemudian setelah dikuburkan, Tuhan Yesus bangkit kembali. Maut sudah dikalahkan, maut sudah ditelannya. Ya, jadi kalau Yesus mati, itu demi kepentingan kita, pengampunan segala dosa kita yang lama, karena kita tidak akan pernah bisa membayar hutang dosa kepada Allah karena terlalu mahal harganya. Tetapi Yesus dengan darahnya dia telah membeli kita sehingga kita bisa terbebas. Kematian Yesus sangat penting. Lebih dari itu, kebangkitannya juga penting. Sama-sama penting, ya. Baik, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, tidak hanya sekedar penting, yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus penting, sangat penting. Karena apa? Dengan kematian Yesus ada jalan pengampunan bagi setiap orang berdosa. Kematian Yesus sangat penting. Tapi juga di dalam ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kematiannya penting.
Tetapi kalau sampai dia tidak bangkit, maka percuma kita percaya. Ya, sia-sialah kepercayaan kamu. Kenapa? Karena kamu masih tetap hidup di dalam dosamu. Kita lihat di sini, saudara, bahwa kematian Yesus itu sangat penting, tapi kebangkitannya juga penting. Karena kebangkitan itu untuk menyatakan, membuktikan dirinya bahwa maut itu sudah dikalahkan. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, kematian Tuhan Yesus itu menjadi tebusan bagi dosa kita. Saudara, kematian orang-orang berdosa pada saatnya nanti masih masuk dalam hukuman, tetapi kematian Kristus itu menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi inilah sangat pentingnya, ya. Tetapi kebangkitannya itulah yang menjadikan kita manusia baru. Manusia baru yang gimana sih maksudnya? Apa wajah kita harus berubah? Yang dulu kayak monyok, sekarang waduh jadi ganteng. Bukan itu, saudara. Ya, kebangkitan Kristus itu akan menjadikan kita manusia yang mempunyai jalan hidup yang baru. Ya. Ya, manusia baru yang bagaimana? Ya, orang yang nggak ngerti juga bingung loh. Manusia baru yang bagaimana ini? Manusia baru yang pertama, ya, sebagai pribadi yang memiliki pengharapan. Dulu kita nggak punya harapan, harus mati, masuk neraka, habis, tamat riwayat. Tapi sekarang tidak. Jadi yang pertama, kita sebagai manusia yang memiliki pengharapan. Nah, pengharapan itu adalah sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan, dan ya, artinya menjadi satu kenyataan. Ya, diharapkan bisa menjadi satu kenyataan. Itu harapan namanya. Ya. Sebenarnya saya kepingin loh, saya berharap nanti kalau retreat di Danau Toba. Nah, ya kan? Itu kan harapan. Dengan harapan ingin menjadi satu kenyataan. Ayo, gimana? Ini rencananya kalau nggak di Bali, di Jogja. Ya, padahal saya usul di Danau Toba. Ya. Belum menjadi kenyataan, tetapi merupakan harapan, kerinduan, ya. Tetapi yang dimaksudkan menjadi pribadi yang memiliki pengharapan itu bukan pengharapan di dalam dunia ini, saudara. Ini keliru. Kalau sampai orang Kristen harapannya cuma duniawi ini saja, itu salah, ya. Ya, karena di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling apes, paling sial, paling malang dari semua manusia. Ayo, kalau saudara jadi orang Kristen, cuma harapannya perkara duniawi ini saja. Jadi orang Kristen biar jadi kaya, jadi orang Kristen biar jadi makmur. Hanya di dunia ini saja. Salah toh. Kenapa? Kalau kita berharap akan dunia ini akan lenyap.
Coba sudah akhir-akhir ini, memang saya tidak begitu gubris, saudara. WA itu saya kasih tahu terjadi gempa di sana, di sana, di sini, di situ. Ada hal yang tidak menyenangkan, ya. Tapi saya terserah itu. Kalau memang Tuhan waktunya datang, mau apa lagi, ya. Jadi kalau kita hanya hidup dalam dunia ini yang sementara sifatnya, kita adalah orang-orang yang paling malang, ya. Orang Kristen yang paling malang. Ya. Tujuan kita bukan mencari perkara duniawi, saudara. Coba kita perhatikan dalam kitab Wahyu. Pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Ini ada satu jemaat, namanya jemaat Laodikia. Ya, di Asia itu ada 7 jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, pada zaman itu. Nah, semua waktu itu Yohanes berada di Pulau Patmos, diberitahukan tentang jemaat-jemaat ini. Sampaikan kepada jemaat ini masing-masing. Nah, salah satunya kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan Allah. Ya, jadi ini firman dari Allah sendiri sesungguhnya. Katakan kepada jemaat dari Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas ini apa, saudara? Anget-anget kuku, ya. Suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Wes, dingin sekali, panas sekali. Ya. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Loh, ini jemaat sudah terancam. Firman itu kehidupan. Jadi kalau dimuntahkan dari mulut, ya, firman Allah, artinya malah tidak ada kehidupan sama sekali. Ya. Karena apa? Karena engkau berkata, aku kaya. Ya. Dan aku telah memperkayakan diriku karena usahanya sendiri, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini saudara, ada jemaat yang cuma memikirkan kekayaan, ya, sehingga kemudian suam-suam kuku dalam pengiringannya kepada Tuhan. Maju enggak, mundur enggak, ya kan? Ini kita mesti hati-hati loh, saudara, waspada loh, saudara, ya. Ayo, ini panas sisan. Kalau dingin sisan. Jangan suam-suam kuku, Tuhan marah. Tak muntahkan kamu nanti. Kalau dimuntahkan berarti tidak ada pemeliharaan dari Tuhan. Kamu nggak tahu ya bahwa kamu sebenarnya orang malang, orang buta, orang telanjang, memalukan. Jadi saudara-saudara, pengharapan kita bukan perkara-perkara duniawi ketika kita menikmati kuasa kebangkitan daripada Tuhan, ya. Tetapi kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal di sana. Sekali lagi, saudara, bahwa kita ini sedang menantikan, ya, sekali lagi bukan ngaluk ya, saudara, ya, bukan ngaluk. Apa ngaluk itu, ya?
bahasa Jawa yang ngaluk. Ya, jadi ya aku sendiri bisa ngomong ngaluk tapi nggak ngerti. Jadi memang nanti satu saat kita akan mati, ya akan mati. Tapi sementara kita ada ini, ayolah saudara, kita bawa sebagai manusia yang penuh pengharapan, tapi pengharapan bukan perkara duniawi ini, sebab kalau kita hanya berharap kepada duniawi ini, kita orang paling malang. Betul, paling apes, paling sial. Kita beneran percaya, tinggal percaya saja sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi terbuang. Karena memang pada satu saat tubuh fisik kita ini tidak bisa kita pertahankan, saudara. Benar. Satu saat kita akan mati. Dan kalau secara fisik ini sudah mati, itu tidak bisa masuk surga. Karena badan ini, tubuh ini dari tanah kembali kepada tanah. Jadi jangan berpikir tubuh ini nanti kita akan bawa ke surga. Enggak. Ya. Coba kita akan baca dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh kita ini tidak bisa dibawa ke surga, saudara. Kalau mati, dari tanah kembali kepada tanah. Ayo, siapa kalau besok mati tiba-tiba jadi berubah jadi burung gitu? Nah, enggak. Dari tanah kembali kepada tanah, balik asal, saudaraku ya. Dan badan ini, tanah ini tidak bisa masuk di surga sana, ya. Ayat 53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini saudara, sebagai orang percaya, sekali lagi tubuh daging tidak bisa masuk surga. Tapi nanti satu saat, ketika Tuhan Yesus datang, kita belum mati, mudah-mudahan aja ya. Nah, tubuh kita ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kemudian nanti akan bersama-sama dengan Tuhan naik ke udara. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dalam tubuh kemuliaan, dan kita semua akan diubah. Wah, inilah harapan kita. Ya. Kita punya harapan bahwa nanti satu saat kita akan diubah tubuh kita ini. Ya, mungkin saudara saat ini kita sedang sehat, bersyukurlah. Sedang sakit-sakitan, bersyukurlah. Ya saudara, ya kalau kita memang sudah mati dulu, nanti waktu Tuhan Yesus datang, sebelum pengangkatan, ya nanti itu ada pengangkatan, saudara. Sebelum pengangkatan, kita yang mati dulu itu dibangkitkan dulu, diganti dengan tubuh kemuliaan. Baru yang masih hidup diubah dalam tubuh kemuliaan, terus bersama-sama naik terbang ke udara. Makanya tidak usah sedih saudara ya, kalau sampai sekarang saudara belum pernah naik pesawat, tidak usah sedih. Nanti satu saat Tuhan Yesus datang, kita akan terbang, tidak balik lagi. Betul. Ini hanya janji kepada orang yang percaya kepada Tuhan loh.
Ya. Nah, jadi di dalam Kristus ketika Tuhan Yesus itu bangkit, kita menjadi manusia yang memiliki pengharapan. Tapi pengharapannya itu bukan hal-hal duniawi ini, tetapi pengharapan kita besok kita berada di dalam kefanaan. Ya, luar biasa. Ya, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kalau nanti di surga tidak ada kematian lagi. Makanya harus dirubah tubuh kita. Wes, tidak ada yang ngerik-ngerikan lagi nanti. Ya. Tidak ada yang linu-linu lagi di sana. Kalau di dunia ini pengalaman macam-macam yang kita alami dengan kesehatan fisik kita ini. Tapi nanti kalau kita sampai di sana, yang ada cuma sukacita, ya, nggak ada yang lemes di sana nanti, ya. Mudah-mudahan aja Tuhan segera datang, ya. Karena kalau Tuhan Yesus datang, semua berubah jadi baru. Haleluya. Nah, kebangkitan Yesus tadi yang pertama adalah memberikan kita harapan, menjadi manusia yang memiliki pengharapan. Tetapi yang kedua adalah pribadi yang dipelihara oleh Allah. Karena kita masih di dunia. Kita belum di surga loh, saudara. Nah, di dunia inilah kita dapat menikmati pemeliharaan. Apa pemeliharaan, saudara? Ya, pemeliharaan itu artinya kita dirawat, kita dijaga, kita diopeni. Nah, itu. Pelihara ayam. Cari makanan, bisa ayam bisa cari makan sendiri, disuapin. Ayo, teman yang punya ayam kadang-kadang kan disuapin, ya kan? Dibusi. Lo ayam lo, buat apa? Kita sendiri nggak mandi, ayam dimandikan. Karena apa? Dia punya peliharaan. Nah, kalau ada anjing, Giant mulai langsung dibawa di sawat. Dibela. Ya, itu artinya, ya. Jadi kalau sampai ada yang membahayakan sekalipun, ya. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya ganti dombanya. Saudara, selagi kita di dunia, kita kan masih hidup di dunia ini ya, tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia berkuasa untuk memelihara kita selagi kita ada di dunia, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudaraku, kita akan memperhatikan dalam 1 Samuel pasal 17, itu tentang Daud. Ya, Daud ini pernah menghadapi Goliat. Ya, jadi Daud ini diremehkan oleh si Saul. Ya, karena pada waktu itu Goliat menantang orang Israel dan orang Israel ketakutan sampai Saul rajanya sendiri itu ketakutan. Tapi Daud berkata, aku akan berperang sama dia. Wah, bomel banget ini. Nah, tapi kemudian Saul merendahkan. Ya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, saudara, Goliat itu tentara Filistin. Dia mempunyai tinggi badan itu 6 hasta lebih sedengkal. 6 hasta itu
Satu hasta itu 3/4 meter. 45 kan? Nah ya, dari sini sampai sini 45 kali 6 berarti 2 meter lebih 20 ya. Ditambah sejengkal. Bayangkan raksasa. Dia pakai pedang, dia pakai baju sirah, baju perang, dia pakai ketopong, dia pakai perisai. Amin. Gak ada yang berani ngadepi. Woi, ayo orang Israel, keluarkan pahlawanmu. Wah, ketakutan semua. Tapi Daud, seorang gembala, malah nantang. Makanya dinyek ya, dihina. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba gak takut. Gak takut. Ya. Kenapa? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba milik ayahku. Nah, dia menempatkan diri sebagai gembala, supaya kita tahu bahwa gembala itu sesungguhnya adalah pemelihara domba. Ya. Apabila datang singa dan beruang, katanya, yang menerkam seekor domba dari kelompoknya itu, singa dan beruang itu aku kejar, ya, aku hajar, dan aku lepaskan dombaku dari mulutnya. Tuh, kan? Kenapa dilepaskan? Karena Daud gembalanya, dan domba itu adalah peliharaannya. Terus sangat luar biasa, saudara ya. Tetapi kemudian setelah dicabut, singa ini sama beruang datang mau menyerang si Daud. Tapi Daud berkata, aku tangkap janggutnya. Dua-duanya tangkap, tak kepulkan. Mati. Hebat. Ya, baik singa maupun beruang itu telah aku hajar. Ini bayangan bagaimana bentuk pelayanan dari seorang gembala kepada domba-dombanya. Ya, seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Jadi saudara, tatkala kita masih ada di dunia, Tuhan Yesus yang bangkit dengan kuasa kebangkitannya, dia akan tetap memelihara kita. Ya, demikian pula tatkala si Daud menghadapi Goliat, dia yakin pembelaan Tuhan. Ya, dan akhirnya bagaimana dengan Saul mendengar? Ya sudah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Samuel pasal 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Nah, ini persyaratan perang ya. Kamu pakai baju perang. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Nah, ini pakaian perang, perlengkapan perang dikenakan kepada Daud, miliknya Saul ini. Nah, pakai ngadepi si Goliat. Sebanding kan? Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Mulai dia pakai baju perang dan mulai berjalan, nyoba, tapi tidak bisa melaku, saudara. Ya, tidak bisa jalan. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia copot, tinggalkan. Pakai baju aslinya sebagai seorang gembala. Hebat. Saudara, dia mau berperang, tetapi tidak menggunakan seragam orang lain. Dia akan hadapi dengan caranya sendiri. Demikian pula kita jangan suka ikut-ikutan ya polanya orang lain.
oh siap begitu, aku tuh begini, siap begitu, begitu. Tuhan kasih kita gaya sendiri setelah hidup ya. Itu dalam pelayanan saya juga gitu, saya punya gaya sendiri seperti yang Tuhan kasih, udah nggak macam-macam lah. Ya, orang lain kadang-kadang ngajarin, udah kamu kunjungin saja, itu penggembalaan. Oh tidak, penggembalaan itu yang Tuhan percayakan digembalakan, itu yang digembalakan. Pakai bajunya sendiri, ya, dan menghadapi situasi apapun tetap berharap kepada Tuhan, itu yang penting ya. Kemudian Daud copot bajunya, dia ngambil tongkatnya kembali ya. Kemudian dia pergi ke kali, ngambil apa saudara? Batu kerikil loh, dicari yang licin, masukkan di kantongnya gitu, kemudian dibawa apa, umban. Kalau sekarang itu kan ketepil gini ya, jadi kalau dulu enggak, umban kayak selendang gitu loh, kecil. Nah kalau batu itu ditaruh di situ, diputer, kemudian dilepaskan satu, buka kan, batunya melesat, itu umban ya. Kemudian mendatangi orang Filistin ya, mendatangi Goliat, dinyek lagi sama Goliat. Anak muda, kamu tuh ganteng loh. Ya mau wajahnya ganteng Daud itu. Kamu kira aku ini anjing? Nah, dia ngakui sendiri kan. Kamu kira kamu ini anjing? Kamu datang dengan tongkat. Apa jawab Daud? Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Pedang, tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala warisan Israel yang kau tantang itu. Hebat. Musuhnya bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing, perisai, belum lagi pakai ketopong, tertutup semua itu. Jadi andai kata Daud mungkin apa, ngetepil apa dengan umbannya, tuh kena dadanya, paling bunyi tung, karena logam ini, atau paling tidak dengan tamannya ini, tung, nggak bisa masuk, kena segala jurusan kepalanya, tuh nggak bisa, ini ketopong semua. Hebat. Nggak mungkin menang Daud. Tetapi Daud berkata, kamu datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Nah, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, anehnya Daud itu tidak lari minggir, tapi marah segera lari ke barisan musuh menemui orang Filistin. Ayo, dipikir secara sehat gimana kira-kira? Dia itu cuma bawa pengali-ali aja, mbak ketil lah istilahnya gitu. Ini orang Filistin maju, dia nggak malah lari, malah maju mendatangi, ya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi batuk orang Filistin, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Hebat nggak? Tadi kan saya jelaskan pakaiannya. Anak mana saja tangkong, pasti luput. Loh, tapi kok ya anehnya yang di sini kan bolong, iya kan? Jadi kayak helm tapi sininya tuh lubang. Kalau tutup semua kan nggak saya lihat dia. Ya, lubang. Kok pas masuk di batu, diputer. Lari, tung, masuk. Saudara pernah kelempar batu sampai masuk, ngersep? Nggak ada kan?
Paling-paling kan, aduh, bendol. Duh, ini anehnya, saudaraku. Dikatakan, batu itu kena dayanya, celung langsung masuk, tembus. Sampai kemudian mati. Aneh kan? Terjerumuslah ia ke tanah, ya. Haleluya. Sehingga kemudian selanjutnya si Daud datang menghampiri Goliat ini, kan dia bawa pedang, diambil pedangnya, seret, langsung dipancung kepalanya Goliat. Tes! Orang Filistin bisa kocar kacir, lari semua. Terus kepala ini dibawa ke hadapan Saul. Coba bayangkan, ya. Selama kita ada di dunia ini, jangan takut apapun yang akan terjadi kalau kita merasa dipelihara oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan yang sanggup memelihara kita, ya. Kalau kita percaya Yesus yang sudah mati itu benar-benar bangkit, ya. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita, ya, karena Dialah pembela kita. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu rela mati, saudara. Ya, rela mati. Bahkan pernah mengatakan ada 100 ekor domba, hilang satu, dicari yang satu itu. Itu gembala yang baik. Jadi kalau sampai kita bisa diketemukan oleh Tuhan, sampai kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Sebab itu apa yang harus kita kerjakan sekarang, saudara? Selagi kita hidup dalam dunia yang tidak menentu ini, ya, kadang sebentar beritanya enak, kadang sebentar beritanya tambah enak. Apa? Ya. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 dan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tidak ada jalan lain kita sekarang percaya, saudara. Ya, kita tidak punya kemampuan apa-apa menghadapi dunia ini. Ya, dunia ini semakin parah. Ya, justru menjerumuskan kita kalau kita sampai tidak sadar kita bisa gagal menjadi orang percaya. Tapi satu hal Tuhan ingin, rendahkan dirimu di tangan Allah yang kuat, maka Dia yang akan meninggikan kita. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kau. Jadi kebangkitan Yesus itu punya kuasa. Yang pertama adalah memberikan kita harapan baru. Harapan bukan perkara duniawi, tapi harapan sampai masuk surga. Dan yang kedua, selama kita masih ada di dunia ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, asal kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, ya. Jadi apapun yang terjadi, saudaraku, jangan sampai lepas dari pengharapan kita. Sebab dunia ini bukan rumah kita, ya. Kita punya harapan rumah di surga. Karena Tuhan pernah berkata, berguna aku pergi, sebab aku pergi itu menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah waktunya, aku akan datang kepadamu, menjemput kamu, dan membawa kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Wow, ini penghiburan. Ya, penghiburan, saudara. Kita di sini mungkin tidak punya rumah, mungkin kontrak, ya, mungkin ngekos, tapi nanti di sana kita memiliki rumah yang sangat luar biasa, ya. Dan tetap selagi berada di dalam dunia, kita meyakini bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Percaya? Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.